Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Para hadirin rahimakumullah, para jamaah Masjid Jami Nurul Hidayah yang saya hormati. Kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Kita masuk kepada tema la haya fi qawli la adri. Ya, jangan pernah malu mengatakan tidak tahu. Ya. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, man alima syai'an falyaqul bihi. Siapa orang yang tahu akan ilmu, maka hendaknya dia katakan. Wa man lam ya'lam, siapa yang tidak tahu, falyaqul Allahu a'lam. Siapa yang tidak tahu, maka katakanlah Allahu a'lam. Fa inna minal ilmi, karena termasuk daripada ilmu, an yaqula, dia berkata, lima la ya'lam, terhadap apa yang dia tidak ketahui, wallahu a'lam. Ya. Para hadirin, jadi di sini kita belajar ilmunya para hukama. Ya. Kalau ada kita kenal istilah ulama, ada lagi di atasnya namanya hukama. Ada orang yang pandai bicara, namanya ulama. Kalau ngomongin dalil, bicara Quran, bicara hadis, udah paling jago, namanya ulama. Tapi nanti ada lagi di atas ulama, siapa itu? Hukama, para ahli hikmah. Mereka bukan hanya sekedar jago bicara, tapi lebih tinggi dari itu, mereka jago untuk mendengarkan atau jago diem. Ya. Jadi ulama-ulama yang ilmunya sudah tinggi itu bukan banyak ngomong, justru mereka banyakin apa? Diem. Ya. Bahkan diamnya mereka itu bukan sekedar diamnya mereka sudah menjadi ilmu, hadirin. Bahkan ada salah seorang ulama mengatakan, man adda kalam minal fi'li qalla kalamu. Siapa orang yang menganggap bahwasanya ucapan itu layaknya perbuatan atau amal, maka akan sedikit kalamnya kecuali apa yang bermanfaat. Ya, makanya kalau kita ngelihat ulama dulu ngomongnya dikit. Cuman kalau kita liatin gerak-geriknya, ilmu semua. Dia jalannya ilmu, duduknya ilmu, sampai cara makannya, pas makannya dapat ilmu gitu. Pakai bajunya ilmu, ngomongnya ilmu, diamnya ilmu. Nah, itu hukama yang paling tinggi. Ya. Makanya kita nggak heran kalau sekarang orang banyak yang berbicara, banyak yang pengen tampil, banyak yang pengen ngomong. Nah, itu semua berarti belum sampai maqamul hukama. Ya. Jadi semakin tinggi ilmu seseorang, justru semakin banyak diam. Ilmu yang disampaikan mereka bukan ilmu dengan lisan, tapi ilmu yang disampaikan mereka adalah ilmu yang dilakukan dengan perbuatan. Tuh ya. Karena kata ulama, lisanul hali afsah min lisanil maqal. Ya. Lisan perbuatan itu lebih jelas daripada lisan ucapan. Ya. Makanya ulama-ulama dulu kalau kita lihat mereka ya ngomongnya sekedarnya, ya. Nggak suka tuh mujadalah, perdebatan, nggak suka. Ya. Sebagaimana sekarang lagi rame ya pilpres, ya, semua berkomentar, semua ngomong. Yang tidak ahli politik ngomong politik, yang tidak ahli agama ngomong agama. Akhirnya apa? Ruwet. Ya. Coba masing-masing orang ngomong di bidangnya, selesai nggak? Ya. Nah ini ya, jadi kalau memang kita punya ilmu ya bicara. Kalau memang nggak punya ilmu, bilang tidak tahu, la adri, la a'lam. Karena bilang tidak tahu juga itu termasuk ilmu. Tuh, ya. Kita bilang nggak tahu itu ilmu, hadirin. Dalam sebuah makalah dikatakan, halaka mru'um man lam ya'rif qadrahu, celaka orang kalau tidak tahu kadar dirinya. Nah ini banyak sekarang kita melihat orang itu dipaksakan ngomong, hadirin. Saya pernah dengar di televisi, ada ustadz ditanya,
Ustadz, saya mau nanya, kenapa pas kita sholat, kita duduk di antara dua sujud, ada doa begini, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Di situ di depan ada Rabbighfirli. Apa Rabbighfirli? Ampuni aku. Di ujung ada wa'fu anni. Maafkan aku. Itu bedanya apa Ustadz itu? Antara ampuni dengan maafkan. Itu Ustadz saya dengar jawabannya ngarang ya. Ya, ini menurut pribadi saya, ini kok jawabnya ngarang ini. Kenapa kok bisa jawabnya ngarang? Lah di TV. Orang kalau ditanya di TV terus nggak tahu, mau bilang nggak tahu, malu nggak? Maaf Pak, saya nggak tahu. Besok kira-kira diundang lagi gitu. Oh yang begini mah jangan dipakai, masa pertanyaan begitu aja nggak tahu. Ini masalahnya hadirin. Jadi banyak tempat di mana ulama-ulama itu jadi malu ngomong saya tidak tahu, padahal ngomong tidak tahu itu kebiasaan ulama-ulama dulu. Ulama-ulama dulu ditanya nih hukum, dibilang nggak tahu aja. Imam Malik ditanya 80 pertanyaan, yang dijawab cuman sekian pertanyaan. Sisanya saya nggak tahu, saya nggak tahu, saya nggak tahu. Nggak malu Imam Malik. Kenapa? Karena mereka tahu ketika mereka menjawab salah bahkan asal-asalan, bukan hanya manusia yang membenci, tapi malaikat dan Allah Subhanahu wa taala tuh. Nah, terus apa bedanya Ustadz antara Rabbighfirli ame wa'fu anni? Nah, ini penting hadirin. Kita sering minta ampunan sama Allah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa sih makna Rabbighfirli? Rabbighfirli itu maknanya ya Allah ampuni aku. Maksudnya apa ampuni aku? Dosa kita ditip X sama Allah. Dilakban sama Allah, ditutup sama Allah. Sekiranya nanti di hari kiamat ketika dihisab dan sebagainya itu nggak kelihatan dosanya, tapi dosa tersebut hanya ditutup. Kalau kita berbuat lagi, kalau kita maksiat lagi, maka ada kemungkinan itu dosa apa? Dibuka. Maka ada orang yang dosanya sudah diampuni sama Allah, tapi dia setelah tobat cerita-cerita hadirin. Kan banyak orang gitu ya, dia nggak bener, terus hijrah, terus tobat, pas tobat cerita masa lalu. Nih dulu nih saat yang cerita sama Ustadz, nih dulu mana tuh diskotik Kemang mana yang nggak pernah aneh datengin, semua udah, cerita. Perempuan mana yang nggak pernah aneh zinahin, tuh cerita lagi. Ini yang begini hadirin, ini udah ketutup dosanya, dibuka-buka lagi sama dia. Makanya kalau kita sudah berbuat dosa dan kita sudah tobat, jangan pernah ceritakan walaupun sama istri kita. Atau sebaliknya, seorang perempuan tobat, ya, jangan pernah ceritakan masa lalunya meskipun sama calon suami. Maaf hadirin ya. Karena nggak sedikit nih perempuan yang dulunya maksiat, kemudian dia pengen nikah. Pas pengen nikah nih perempuan cerita masa lalunya, akhirnya nggak jadi nikah. Ketika nggak jadi nikah, ini laki-laki cerita sama orang lain, tahu nggak? Si fulanah tuh yang pengen nikah sama aneh, ternyata dia adalah perempuan malam. Akhirnya tuh berita tersebar hadirin. Ya. Makanya kalau Allah sudah tutupin dosa kita, nggak ada yang tahu, udah selesai. Nggak perlu ada orang yang tahu. Sampai ulama dalam kitab Syiar A'lamin Nubala menceritakan kalau kita berbuat dosa sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu kecuali kita, maka tobatnya pun sembunyi. Ya. Nggak ada yang kenal. Kita jalan ke diskotik, nauzubillah, kita tempat-tempat maksiat, kita sampai sana terus nggak ada yang lihat kita, pulang tobat diem aja, nggak usah pakai disiarkan ke orang, nggak usah kasih tahu orang tentang dosa kita, nggak usah. Tapi kalau kita dosanya terang-terangan, ya maaf ya, mungkin ada yang pernah jadi dukun kali, ya kan sekarang banyak ya, jadi paranormal atau pernah ya nyesetin orang. Nah, itu taubatnya harus diumumkan hadirin. Ya, sebagaimana Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, tokoh ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah, dulunya ngikutin Mu'tazilah. Terkenal tokoh Mu'tazilah ini imam kita, Abul Hasan Al-Asy'ari. Setelah dia taubat, dia memproklamirkan ajaran Ahlu Sunnah, disampaikan di masjid bahwa saya udah bukan lagi Mu'tazilah. Jadi kalau dosanya itu terang-terangan, maka harus tobatnya apa? Terang-terangan.
Sebagaimana Sayyidina Umar ketika taubat, tuh terang-terangan masuk Islam, rumah siapa yang nggak diketok? Rumah Abu Sufyan diketok, tok tok tok, man, siapa itu? Umar. Kenapa? Aslam tuh, aneh udah Islam. Mau ngapain teh? Begitu Umar. Insya Allah. Datang ke rumah Abu Jahal, diketok rumahnya. Man, siapa? Umar. Kenapa ya Umar? Aslam tuh, saya udah masuk Islam. Siapa yang berani kayak Sayyidina Umar? Masya Allah, kenapa? Karena dosanya terang-terangan, melawan Nabi, pengen bunuh Nabi, dan taubatnya juga harus terang-terangan tuh ya. Nah ini jadi ya, jangan pernah kita malu ngomong apa tadi? La adri. Nah, Allahumma gfirli, Rabbi gfirli. Nah sekarang wa'fu anni apa? Wa'fu anni sebenarnya dalam hadis ya, kalau kita baca redaksi kitabnya, redaksi hadisnya itu nggak ada wa'fu anni. Rabbil firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini, sampai wa'afini aja. Cuman ulama menambahkan wa'fu anni ya. Nah ini wa'fu anni ini hadirin, maknanya adalah ampuni, maafkan saya. Maafkan ini adalah kalau kita berbuat dosa kemudian dihapus dosanya tanpa ada sisa. Kalau maghfirah kan ditutup tadi. Ya, kalau afu itu dihilangin tanpa ada sisa. Nah, itulah doa yang kalau kita baca di bulan suci Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu doa kita baca tiap hari bulan Ramadan agar apa? Agar dosa kita diampunin ame Allah. Bukan hanya diampunin, dihapus sama Allah tuh. Ya. Innaka afuwun karim, ya Allah sungguh Engkau Maha Pemaaf. Lagi Maha Karim, Maha Pemurah. Ya. Tuhibbul afwa, Engkau suka yang namanya maaf. Fa'fu anna, maafkan kami itu, Masya Allah. Nah itu kalau seandainya ya itu Ustadz paham tentang ilmu itu, dijawabnya begitu. Ternyata nggak dijawab begitu, dijawabnya asal-asal aja. Saya bilang wallah, ngeri fitnahnya televisi hadirin itu ya. Orang kalau sudah di tengah-tengah televisi malu bilang apa tuh? Saya nggak tahu. Tapi ulama luar biasa tuh ya. Bahkan qala Sayyidina Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu, ini Sayyidina Ja'far Shadiq. Mungkin kalau orang Syiah sangat ya kenal dengan siapa? Al-Imam Ja'far As-Shadiq ya, salah satu cicitnya Rasulullah ya. Karena Imam Ja'far As-Shadiq ini menjadi imamnya mereka katanya ya. Padahal Imam Ja'far As-Shadiq ini berbeda dengan orang Syiah. Ini kalau kita lihat Imam Ja'far As-Shadiq punya murid dua yang terkenal, diantaranya yang pertama Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik. Ini muridnya Imam Ja'far As-Shadiq. Bahkan kata mereka berdua, kalau nggak ketemu Ja'far As-Shadiq saya binasa katanya. Karena dengan ketemu saya Ja'far As-Shadiq ini, pemahaman yang miring-miring dilurus-lurusin sama beliau. Nah, apa kata saya Ja'far As-Shadiq? Idza su'ilta an syai'in faqul la adri fa innaka idza qulta adri ma zalan nas yas'alunaka hatta la tadri. Kalau engkau ditanya tentang sesuatu, katakanlah saya tidak tahu. Karena kalau engkau bilang saya tahu, orang terus nanya. Ya, orang terus nanya sampai engkau lelah dan mengatakan saya tidak tahu. Tapi kalau engkau bilang saya tidak tahu, ya mazalan nas yu'allimuna hatta tadri. Orang akan terus mengajarkan kita sampai kita tahu. Ya. Jadi suatu hari ada seorang ulama besar, Syekhul Islam gelarnya. Syekhul Islam. Siapa itu? Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Ini zaman dulu nih. Al-Imam Zakaria Al-Ansari itu pernah mengaku bahwa beliau itu mujtahid mutlak. Ya, mujtahid mutlak itu sekelas Imam Syafi'i. Ini udah paling mentoknya ulama udah. Karena ngaku sebagai mujtahid mutlak, sebagai orang alim, orang-orang tiap hari datang ke rumah beliau. Ngapain? Ngetes. Ente yang ngaku mujtahid mutlak, ane tanya ente masalah fikih. Ini kalau begini gimana? Kalau masalah gini gimana? Dijawab begini, kelar, datang lagi yang lain. Ini kalau masalah begini gimana? Begini gimana? Kelar, sampai sore ditanya. Begitupun lanjut lagi besok, datang lagi orang, nanya lagi, sampai beberapa hari dia capek. Sampai dicabut tuh gelar, udah jangan panggil aneh lagi mujtahid mutlak. Aneh orang biasa, udah aneh orang biasa, jangan ditanya lagi. Akhirnya orang gak nanya lagi tuh hadirin. Ya. Makanya kita afwan ya. Kalau ada orang
manggil kita ustadz, jangan dulu bangga hadirin. Ya, panggilan ustadz tuh berat. Bahkan mohon maaf ya, ini pakai imamah, pakai baju-baju keagamaan seperti ini, itu kalau ditarim di Hadramaut itu ada konsekuensinya. Orang kalau pakai imamah selain hari Jumat ya, selain hari Jumat, dipakai imamah, ditanya hukum fikih misalnya, kagak bisa jawab, dicopot imamahnya. Ente jangan jadi penipu umat, pakaian ulama, ilmunya kagak tuh. Nauzubillah. Bahkan guru saya bilang begitu, orang nipu termasuk nipu berpakaian layaknya ulama tapi nggak punya ilmu, nipu namanya. Apalagi maaf ya, pakai sorban ulama, kan sorban banyak tuh. Ya ada yang mengatakan nih di antara guru saya, sorban yang paling berat tuh sorban warna hijau hadirin. Ya sorban warna hijau itu, karena saya punya guru ya bercerita, Sayyidil Walid Habib Abdurrahman itu ketika mimpi, ya itu dikasih sorban hijau sama Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi isyarah sorban hijau kalau di mimpi itu dapat kewalian namanya. Ya. Tapi lain zaman sekarang sorban hijau banyak yang punya. Banyak. Siapa aja bisa pakai. Belinya murah, dicondet tuh, tinggal beli 50.000 kali mungkin. Pakai dah ke masjid. Ya. Ini nauzubillah min dzalik ini. Ya. Jadi kalau kita dipanggil ustadz ya, boleh kita ralat. Afwan, aneh bukan ustadz. Kenapa? Kalau orang udah biasa panggil kita ustadz, nanti orang husnuzon sama kita, ditanya sama kita, terus kita jawabnya ngasal hadirin, walaupun punya ilmu dikit-dikit, ntar tanggung jawab di akhirat. Ya. Makanya termasuk apa tadi? Penipu ya. Orang yang nggak punya ilmu tapi berpenampilan seperti ahli ilmu. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang paling aku takuti dua dari umat Rasulullah. Yang pertama apa? Alimun fasikun, orang alim tapi fasik, suka maksiat. Alim tapi doyan duit korupsi hadirin. Doyan duit sogok. Ini yang kita ngeri. Kan sekarang kita diadu-adu nih ya. Kubu sini ada ulamanya, ya kan? Ente kenapa nggak milih kubu 2? Oh, kubu 2 tuh ada Habib Fulan. Waduh. Kata yang kubu 3 lah enak aja. Di sini ada Kiai Fulan nih, jangan salah ente. Semuanya ada kiainya. Ya. Bahkan nggak sedikit ya kiainya turun ikut kampanye tuh. Yang bingung siapa? Umat. Ini yang bikin orang bingung. Orang alim tapi fasik. Yang kedua siapa lagi? Orang bodoh tapi rajin ibadah. Ini juga sama nih, ditakutin sama Sayyidina Ali. Kenapa tuh? Karena orang bodoh kalau rajin ibadah, apalagi ke masjid bawa sorban, ya rapi kayak ustadz, orang akan kira dia orang alim. Maka orang akan bertanya kepada dia dan dia sesat menyesatkan. Ya, nggak sedikit zaman sekarang orang-orang yang terlihat alim padahal nggak alim. Maka standar ulama dalam menentukan siapa ulama, yang paling basic dia bisa baca kitab gundul, itu paling basic ya saya. Kalau ada orang nggak bisa baca kitab gundul, sebenarnya nggak pantas dipanggil ustadz atau kiai. Apalagi modal ceramah lucu ya. Kalau ceramah lucu siapa juga demen. Datang ceramah sana ketawa lucu, orang panggil kiai, besok diundang tuh. Bahkan mohon maaf ya, kadang yang ceramahnya nggak lucu, orang nggak begitu senengin, ngantuk ceramahnya gitu hadir. Ya, ini ya fitnah akhir zaman. Dan ini sudah diprediksi sama Nabi, di akhir zaman katsirun khotoba'uh, akan banyak para penceramah kata Rasulullah. Wa qalilun ulama'uh, akan sedikit ulamanya. Kenapa? Jadi penceramah instan. Modal pernah dengar ceramah, bisa retorika, bisa public speaking, bisa nggak ceramah? Bisa. Artis aja pada ceramah sekarang, yang udah pada hijrah pada ngapain tuh? Ceramah ya. Dan memang ceramah buat para artis ya alternatif lain kalau udah nggak ada kesibukan syuting kan gitu. Coba tuh artis suruh ngaji kitab, suruh belajar bahasa Arab, bernyerah hadirin ya. Ane pernah waktu belajar sama guru ya, guru kita Kiai Haji Ahmad Rifai, ternyata beliau ini pernah di Mesir ngajarin, ada seorang ustadz kondang, masya Allah. Ya. Ini ustadz yang kondang ini
Ketika belajar sama beliau cerita, itu susah banget diajarinnya. Belajar ini nggak paham, belajar itu nggak paham, kuliah sini nggak lulus, pindah fakultas ono, nggak lulus, pindah fakultas ono, kagak lulus. Tapi pas pulang ke Indonesia, jadi ustadz kondang. Ini yang luar biasa. Di sono nggak lulus, hadirin, belajar. Bahkan kata beliau, aneh mah mendingan ngajarin ente daripada ngajarin dia tuh, subhanallah. Ini aneh nggak sebut, namanya pelajaran aja buat kita. Bahwasanya apa? Sekarang nih yang justru ada di permukaan ya. Ustadz yang masuk TV itu nggak semuanya alim, hadirin. Bahkan lebih alim guru kita, kayak Bu Syairi dan lain-lain guru-guru kita yang memang mereka tuh nggak muncul. Ya kalau bahasa kata yang kalau kita lihat air yang muncul di permukaan biasanya apa sih? Kardus, plastik ya, botol aqua, betul nggak? Yang mahal-mahal di mana adanya? Di dalam itu, di dalam nggak kelihatan. Karena punya bobot berat, makanya tenggelam, mastur, tertutup. Ya, dan mereka nggak mencari popularitas. Saya pernah ditawarin, Ustadz mau nggak masuk TV? Kata dia, tapi syaratnya gini Ustadz, bajunya jangan yang begini nih. Bajunya yang kayak kerajaan gitu, yang ada rombe-rombenya. Nanti Ustadz siap-siap ngapalin nama sinetron. Pokoknya lucu dah pokoknya. Kalau nggak lucu susah saat itu ya. Wah, aduh repot ya begini. Nggak. Aneh ngajar di Nurul Hidayah aja udah cukup. Ngapain masuk TV tapi kita acting dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik tuh. Ya. Kemudian berkata Imam Nawawi, "I'lam anna mu'taqadal muhaqqiqin anna qaulal alim la adri la yada'u manzilatah." Nah kata Imam Nawawi, ketahuilah bahwasanya perkara yang diyakini para ahli hakikat bahwa kalau ada orang alim ngomong saya nggak tahu, itu tidak menjatuhkan kedudukannya. Ya. Jadi kalau ada orang bilang nggak tahu justru nggak jatuhin kedudukan. Ya. Tuh. Kayak kemarin debat ya kan, ya, Pak Mahfud. Ya. Apa itu greenflation? Pak Mahfud bilang, wah saya nggak mau jawab itu. Nah itu. Jadi kalau orang nggak jawab juga nggak jatuh sebenarnya. Karena yang alim nggak akan tetap alim meskipun bilang tidak tahu. Justru orang akan terlihat bodoh kalau memaksain jawab yang dia kagak tahu. Ya. Nggak semua ustadz alim dalam seluruh cabang ilmu keislaman. Kan ada fikih, ada tauhid, ada tafsir, ada hadis. Misalnya ustadz dari S1-nya sampai S3-nya tafsir, ditanya fikih mungkin nggak mendalam, bilang aja nggak tahu. Maaf nih kalau fikih masalah ini aneh kurang mendalami itu. Ya. Contoh saya pribadi lah ya, orang kalau ngundang saya ustadz bisa nggak ngisi masalah kajian ekonomi syariah? Ya. Saya bilang wah saya angkat tangan, jangan saya punya murid dia lebih alim dari saya untuk masalah fikih syariah, udah dia aja bilang gitu. Tapi kalau ngundang ustadz bisa nggak bahas tafsir, bisa nggak bahas tasawuf, oh itu bidang saya ngajar di situ, gitu. Ya, jadi kalau apa yang bukan bidang kita, udah kita wallahu alam, jangan kita jawab semua pertanyaan orang, hadirin. Apalagi tentang ilmu-ilmu yang kita sama sekali nggak pernah sentuh. Ya, walaupun kita itu punya spesialisasi, tapi kan hampir semua ustadz tuh belajar semua ilmu. Tapi ada yang dalam, ada yang enggak. Makanya waktu saya ngaji tuh kata guru saya gini, ustadz tuh cuma dua katanya. Yang satu luas tapi cetek, ya. Yang satu lagi dalam, cuman sempit kayak sumur. Dalam sih, cuman kayak sumur. Itu doang yang didalamin. Nah yang ketiga sebenarnya ada lagi, itu kayak laut. Udah luas, dalam. Cuman yang begini jarang, ya, jarang, sangat jarang, langka gitu. Ketemu ulama yang kayak laut, udah luas, dalam itu sangat-sangat langka tuh. Ya. Tapi seluas-luasnya dikatakan di sini. Ya. Ini ada seorang ulama pernah ditanya tentang masalah tapi dijawab la adri, aneh nggak tahu. Apa kata orang-orang, ustadz emang nggak malu tuh udah alim pinter begitu bilang nggak tahu. Dikata begitu sama orang. Apa jawaban beliau? Ya fulan, malaikat aja ya itu yang banyak ilmunya, banyak adabnya, kagak malu bilang subhanakala ilmalana illa ma'alam tanah. Wahai Allah, la ilma lana, saya nggak punya ilmu ya Allah. Tuh malaikat aja bilang saya nggak tahu. Ya. Malaikat yang begitu mulia bilang nggak tahu, kenapa aneh malu bilang nggak tahu? Selesai. Ya.
Jadi banyak ya perkara yang memang kita ini nggak tahu. Sejauh-jauhnya kita belajar, mau ke Mesir, kayak ke Irak atau ke Suriah, pasti ada masalah yang kita nggak tahu. Ya. Makanya udah kita kalau nggak tahu bilang apa tuh? La adri, itu udah cakep udah. Dan kadang-kadang mohon maaf ya hadirin, kalau ada khilaf, ada permasalahan khilaf, ini kayaknya masalahnya khilaf, udah kita nggak usah komentar. Ya. Kayak contoh misal ada Habib Ali Kuitang pernah punya murid hadirin. Ini murid belajar sama beliau sekian lama, tapi belum selesai. Ini murid izin pamit nggak pakai bilang gurunya. Akhirnya pulang ke kampung, di kampung jadi ulama. Ya. Cuman ini murid suatu hari yang jadi ulama tadi ikut khutbah sholat Jumat. Nah, ada khotib kesayangan, ya kalau bahasa dulunya apa ya, mungkin kayak sekelas gubernur kali ya. Ini khotib kesayangan, pokoknya nggak pernah ganti, dia aja khotib. Kalau zaman dulu begitu, khotibnya dia aja khotib Jumat. Nah ini yang tadi belajar sama Habib Ali duduk di depan. Dipikir nih kata ini murid Habib Ali, ini kayaknya khotib salah ini gitu. Saban salah ditegur, gitu ditegur. Nah ini yang wali kotanya yang memang demen amanin ustadz, nah ini apa sih kiai ini? Ya, kode-kode mulu gitu. Akhirnya karena kesel dipenjara, masuk penjara gitu. Karena menurut dia ini khotib salah gitu. Lantas setelah beberapa tahun di penjara keluar balik ke Kuitang ke Habib Ali. Ya. Diceritain kata Habib Ali, ya Allah fulan ya, kan mana aja ente? Begini Bib, aneh kemarin pulang, niatnya sih pengen balik. Pas di sana aneh di penjara. Karena aneh negor khotib yang menurut aneh kayaknya salah. Oh ya Allah, aneh lupa ngajarin ente, maafin. Ada satu ilmu yang belum aneh ajarin sama ente. Ilmu apa tuh? Ilmu diam. Jadi kalau kita ngelihat kemungkaran ya, jangan dulu ingkar. Jangan dulu apa? Ingkar. Bisa jadi itu bukan perbuatan munkar, itu cuma beda pendapat. Ya. Kita ngelihatnya ada orang salah, jangan dulu salahin sebelum kita yakin bahwa itu benar-benar salah. Ya. Contoh misalnya, ada orang sami Allahu liman hamidah kan begitu. Nah ada orang sami Allahu liman hamidah begini. Ya. Dulu di kampung saya rame tuh. Ustadz apaan tuh? Masa sami Allah begini? Kita nggak pernah begitu. Sami Allah ya begini. Rame geger. Padahal kitabnya ada gak? Ada. Gurunya ada gak? Ada. Yang jelasin ada. Ini hadirin. Sampai Imam Suyuti memberikan satu bab dalam kitab Asbahun Nadhair, tidak boleh nahi munkar ya pada perkara yang ulama masih perselisihkan. Ya. Makanya maaf ya masalah rokok ya. Walaupun ulama kebanyakan mengatakan haram, ada gak yang bilang makruh? Nggak boleh kita nahi munkar. Ya. Kecuali ngerokoknya di bulan puasa. Lah kalau ada orang nokok bisa itu kan ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh. Nah kita nggak boleh nahi munkar. Kenapa? Ada yang bilang makruh soalnya. Karena perkara makruh, maaf hadirin, perkara makruh bukan ngerokok doang. Minum diri makruh nggak? Makruh buat sebagian ulama. Makan diri makruh nggak? Kalau kita mesti nahi munkar sama perkara makruh, itu kondangan itu makruh semua itu. Ya, kita suruh pulang, pulang. Mungkarnya, lah nggak hadirin. Tapi makanya butuh ilmu. Nah, di antara ilmu tadi, kalau kita emang nggak tahu, bilang aja kagak tahu. Jangan bilang, oh ini nggak bener. Sama juga ditanya hadis, maaf hadirin ya, hadis. Ada orang neliti kitab Ihya, dibilang hadisnya palsu. Ini sebenarnya terlalu cepat menilai hadis palsu. Ada ulama mengajarkan kalau kita sebagai peneliti hadis, ngelihatnya hadis, dicek hadis nggak ada. Jangan bilang hadis palsu. La aslalahu. Ini hadis tidak ada, belum ada sumbernya. Belum ada. Karena bisa jadi suatu saat kita ketemu tuh ada sumbernya. Ya, sebagaimana dulu Imam Ghazali dikritik Ibnul Jauzi, kata Ibnul Jauzi hadis Ihya ini banyak palsunya. Ibnul Jauzi yang ngeritik Imam Ghazali dikritik balik. Kata ulama Ibnul Jauzi malahan kitabnya juga banyak hadis palsunya. Muncul lagi Iraqi, kata Iraqi ternyata Imam Ghazali nggak banyak hadis palsunya, sedikit doang. Muncul lagi ulama yang berikutnya, Imam Ghazali tidak ada hadis palsunya, cuman doif doang. Tuh hadir. Jadi ulama-ulama tuh begitu ya.
Jadi jangan cepat kita menghukumi apa yang kita belum tahu dengan perkataan atau vonis sesuatu ya. Mending kita katakan wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup mungkin ada atau dua pertanyaan di para jamaah, dipersilakan.